Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengelola penilaian di PMM terkait dengan penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Penilaian kinerja pegawai, apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Terdapat 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai, yaitu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumen akuntabilitas. Praktik kinerja berdasarkan variabel penilaian dan juga terkait dengan rapor pendidikan Bapak Ibu. Terkait dengan pengembangan kompetensi adalah sebagai bahan variabel pertimbangan. Di sini ada kategori pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi komunitas, dan kontribusi sumber belajar. Perilaku kerja variabel penilaian. Yang dinilai adalah praktik kinerja dan perilaku kinerja Bapak Ibu. Perilaku kinerja ini berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dokumen akuntabilitas ini yang wajib dikumpulkan. Ketika dokumen ini belum dikumpulkan, maka nilai belum bisa dimunculkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kategori prioritas. Praktik kinerja yang dilakukan guru menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasar observasi kinerja. Baik guru dan kepala sekolah ini akan dinilai Bapak Ibu. Terkait dengan pengembangan kompetensi, ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya untuk perilaku kerja yang berakhlak ini juga menjadi bahan penilaian. Sedangkan untuk dokumen yang harus dikumpulkan untuk guru yaitu KOSP, SK tugas tambahan, dan kehadiran di kelas. Sementara untuk kepala sekolah, KOSP, perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah, dan kehadiran di sekolah. Ini yang dikumpulkan Bapak Ibu. Untuk praktik kinerja, maka sasaran kinerja atau SKP, guru dan kepala sekolah bisa memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan Bapak Ibu. Dan juga terkait dengan siklus kinerja pegawai, yang dilakukan adalah diskusi persiapan, selanjutnya observasi kinerja, selanjutnya diskusi tindak lanjut, selanjutnya upaya tindak lanjut, dan yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Dan berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, maka ditetapkan predikat kinerja pegawai. Untuk lini masanya adalah Februari, Januari, diskusi persiapan, observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut dilaksanakan pada bulan Maret. April, Mei adalah upaya tindak lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya Juni, refleksi tindak lanjut dan penilaian. Begitu juga dengan lini masa Juli sampai Desember sesuai dengan tabel seperti berikut ini. Untuk perencanaan Bapak Ibu, perencanaan durasi Januari-Maret, perencanaan kinerja terkait dengan bagaimana praktik kinerja dengan satu fokus indikator kinerja, pengembangan kompetensi, rencana kegiatan, dan perilaku kerja, satu fokus perilaku pada setiap aspek. Selanjutnya persetujuan dan penyepakatan di bulan Juli. Untuk pelaksanaan Bapak Ibu, durasi Februari hingga Mei, durasi Agustus hingga November. Untuk penilaian Bapak Ibu, durasi Februari hingga Juni,
Durasi Agustus hingga Desember. Penilaian kinerja oleh atasan dan penilaian perilaku kerja. Siklus pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah terkait dengan diskusi persiapan, yaitu upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan jadwal observasi kinerja. Observasi kinerja, observasi yang bertujuan menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Diskusi tindak lanjut Bapak Ibu sebagai upaya merefleksikan hasil observasi kinerja, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Upaya tindak lanjut, upaya melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Refleksi tindak lanjut, upaya merefleksikan tindak lanjut termasuk identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Ini beberapa pilihan indikator praktik kinerja guru. Ini sudah tersedia sebanyak 8 indikator Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk penilaian praktik kinerja mengacu pada siklus, yaitu upaya refleksi. Pejabat penilai menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran dengan diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut observasi kelas. Upaya mempelajari dengan mempertimbangkan kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut. Selanjutnya, perubahan praktik, yaitu dengan mempertimbangkan perubahan praktik dari waktu ke waktu pada refleksi tindak lanjut. Siklusnya sama seperti yang disampaikan di awal, yaitu diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Ini sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu ya, upaya refleksi, bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi, bagaimana menjelaskan tantangan, bagaimana mengakui kelemahan. Upaya mempelajari, bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kinerja, dan apakah pegawai menyelesaikan upaya tindak lanjut yang telah disepakati atau bahkan menerapkan hasil upaya tindak lanjutnya. Perubahan praktik, bagaimana perubahan praktik kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu yang berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dibandingkan batas dasar kinerja yang terlihat pada saat observasi kinerja. Perilaku kinerja Bapak Ibu. Pelaksanaan kinerja dengan menunjukkan 7 fokus perilaku kinerja. Ada perilaku berakhlak ya Bapak Ibu. Ketika memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, maka ratingnya sesuai ekspektasi. Fokus perilaku mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Perilaku yang difokus menjadi perhatiannya. Ketika kolaboratif, di situ indikatornya yang dipilih menggerakkan, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Fokus perilakunya optimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Maka ketika dinilai di atas ekspektasi, maka pejabat penilai tersebut bisa memberikan rating sesuai dengan kenyataan kondisi perilaku kerja pegawai. Ini beberapa aspek perilaku kerja berorientasi pada pelayanan, bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik,
rekan sejawat dan masyarakat? Apakah pegawai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan? Apakah pegawai terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanannya? Selanjutnya, akuntabel berarti apakah pegawai melaksanakan tugas jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi? Apakah pegawai menggunakan sumber daya yang ada secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien? Apakah pegawai melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan? Kompeten, apakah pegawai berupaya meningkatkan kompetensinya? Apakah pegawai membantu peserta didik dan rekan sejawat untuk belajar? Apakah pegawai melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik? Harmonis, apakah pegawai menghargai setiap orang? Apakah pegawai suka menolong orang lain? Apakah pegawai membangun lingkungan kerja yang kondusif? Loyal, apakah pegawai mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku? Apakah pegawai memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan? Apakah pegawai menjaga nama baik satuan pendidikan? Adaptif, apakah pegawai cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan? Apakah pegawai terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas? Apakah pegawai bertindak secara proaktif? Kolaboratif, apakah pegawai memberi kesempatan kepada peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat untuk berkontribusi? Apakah pegawai terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pegawai mampu dan mau memanfaatkan sumber daya untuk tujuan satuan pendidikan? Terkait dengan pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, ini terkait dengan capaian pada pelatihan, komunitas belajar, pembuatan sumber belajar, pendidikan, dan pengembangan kompetensi selain pelatihan. Ketika masuk pada skala prioritas, yaitu program yang prioritas adalah program guru penggerak Bapak Ibu, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data. Kalau kategori peran, berarti pegawai masuk dalam kontributor, penggerak, asesor, narasumber, pengajar praktik, fasilitator, guru, pamong, coach atau mentor, penelaah, pembuat konten, dan lain-lain. Setiap kegiatan pengembangan tersebut dibobot dengan poin, dan pengembangan bertujuan membantu guru mengembangkan kapasitas dalam meraih aspirasi karir di masa depan. Semakin besar poin yang didapat seorang pegawai mengindikasikan dua hal: semakin besar upaya dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusi terhadap transformasi pembelajaran. Seorang pegawai wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin. Besaran poin yang didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja Bapak Ibu. Ini beberapa poin pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ini bisa dipelajari di PMM Bapak Ibu. Selanjutnya ini beberapa contoh pelaksanaan kinerja terkait dengan pengembangan kompetensi. Ada yang 16 poin, ada sejumlah 32 poin. Poin penyelesaian kegiatan pengembangan kompetensi digunakan untuk pertimbangan penetapan predikat kinerja pegawai. Dokumen akuntabilitas ini Bapak Ibu harus dikumpulkan. Ini merupakan dokumen akuntabilitas yang sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pegawai dalam menjalankan kinerja, bukan tambahan dokumen baru Bapak Ibu. Bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja? Nah, ini Bapak Ibu. Penilaian kinerja terhadap seorang pegawai adalah kewenangan penuh pejabat penilai, yaitu kepala sekolah, Bapak Ibu, dan pengawas sekolah sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Angka kreditnya diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih.
Ketika predikat kinerja sangat baik, maka faktor pengaruh 150%, baik 100%, cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Dan koefisien angka kredit tahunan ahli pertama 12,5, ahli muda 25, ahli madya 37,5, ahli utama 50. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 kali 150%, maka angka kredit yang dicapai adalah 37,5. Ini beberapa penetapan predikat kinerja yang dilakukan pejabat penilai. Ada 4 variabel yang dinilai adalah praktik kinerja dan perilaku kinerja. Yang dipertimbangkan adalah pengembangan kompetensi, yang dikumpulkan adalah dokumen akuntabilitas Bapak Ibu. Praktik kinerja adalah di situ terkait dengan upaya refleksi, upaya mempelajari dan perubahan praktik. Pengembangan kompetensi ada beberapa poin yang dihitung Bapak Ibu terkait dengan penilaian perilaku kerja, yaitu 7 perilaku kerja oleh pegawai, guru dan kepala sekolah, perilaku berakhlak Bapak Ibu. Dokumen akuntabilitas tidak dinilai, tapi bila tidak dikumpulkan maka predikat kinerja yang diperoleh seorang pegawai tidak bisa ditampilkan. Ini beberapa ilustrasi dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Ketika rating praktik kinerja di atas ekspektasi pimpinan, maka untuk guru ahli madya dan guru ahli muda akan dipertimbangkan selanjutnya. Ketika poin pengembangan kompetensi guru ahli madya 36 poin, misalnya guru ahli muda dapat 64 poin, maka untuk rating perilaku kinerja ini tidak ada hubungan dengan pengembangan kompetensinya Bapak Ibu. Ketika atasan memberikan rating perilaku kinerja sesuai ekspektasi pimpinan, maka untuk penetapan predikat kinerja ini dicapai baik ya, di atas ekspektasi untuk rating kinerja, kemudian sesuai ekspektasi pimpinan rating perilaku kinerja, maka seorang pimpinan menetapkan bahwa ASN guru ahli madya tersebut dengan predikat kinerja baik. Maka persentasenya adalah 100% dikali 37,5 sama dengan 37,5. Ketika guru ahli muda mendapat rating perilaku kerja di atas ekspektasi pimpinan dan rating praktik kinerja di atas ekspektasi pimpinan, maka penetapan predikat kinerja adalah sangat baik. Nah, angka kreditnya adalah 150% kali 25 sama dengan 37,5. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa guru bisa mendapatkan predikat kerja sangat baik meskipun dia adalah guru ahli muda. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.